Barusan saya dapat kabar dari seseorang bahwasannya di acara ini tidak boleh membahas nasab, dan itu yang melarang adalah Kapolresnya Panjenengan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas Kapolres semacam itu yang sangat penakut, tidak berani membela negaranya. Seharusnya Panjenengan yang punya seragam yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara, seharusnya Panjenengan ini yang garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia untuk membela negaranya. Maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf, tolong sampaikan salam saya kepada Pak Kapolres. Saya hormati larangan Anda, tapi mohon maaf, rakyat sudah menuntut saya untuk melakukan itu semua. Jadi kemudian mohon maaf, bukan berarti saya menyindir atau supaya saya benci, bukan. Tapi yang namanya Polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara. Kenapa Anda terlalu kecut menghadapi Pak Alwi? Saya mau jawab alasan Anda apa? Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer bersagam loreng, ternyata Anda kecut menghadapi Pak Alwi? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Ini negara sangat berbahaya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah, sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Adanya Pak Alwi mencaci maki kiai, Anda diam, wahai Polri. Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok-goblok, nggak ada tindakan dari Polri, tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini matanya melek karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa, karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah marang santri sampai ini.
Gini apa mboten? Gini apa mboten? Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi pribumi. Enggak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang ada dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jongosnya Ba'alwi. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitasnya seperti itu? Betul lah betul? Betul lah betul? Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya. Jangan larang-larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya. Jangan larang-larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang. Karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul lah betul? Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bantani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini, mohon maaf, jangan di framing bahwa saya dengan Kiai Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi, saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi. Tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari benci sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda. Dan Anda jadi kepolisian, jadi TNI, jangan pengecut Anda. Membela bangsa itu harus tegas. Harus tegas, jangan pelempam-pelempam, melencang-melencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat perlu penyelamatan. Ini sejarah lagi perlu dibuka ini rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama kiai yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari Polri. Jangan sangka Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa jadi Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri-nya, turun dari TNI-nya. Mungkin amatan. Mohon maaf saudara, ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real ada. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua, rakyat harus bangun semua. Karena ini adalah bangsa-bangsa kita, negara-negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa. Tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul lah betul? Betul lah betul? Masya Allah, para syekh, para sedulur. Lihat saudara-saudara sekalian, akidah daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo semenjak dulu, sejak abad ke-13 sampai abad ke-19, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya, dihancurkan oleh klan Ba'alwi dengan racun-racun yang tidak benar. Akidahnya banyak yang hancur.
Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang ono kok kiai ning Jawa Timur sing ambivalen ngadepi Mbak Ali be ora wani. Wis ora usah dadi kiai meneh wae. Pantesan ning bojo be ora wani lawan Mbak Ali ora wani. Biasanya kiai model kayak kue biasanya ya kotor ngoten bojone mung siji ati wedian. Gak waneh. Iku para brosur. Akidah ini hancur kiai. Bagaimana mungkin tidak hancur? Kalian buka kitabnya secara nyata. Saya dengan keiman dan para ulama para kiai yang sadar akan itu semua, dibuka manuskripnya, dibuka datanya dan kitab-kitabnya, dan Anda sekarang sudah tahu semua diterapkan di Indonesia menghancurkan akidah. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Ada seorang doktrin oknum Habib. Saya bicara oknum Habib, artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, gak usah tersinggung. Kalau ente ikut tersinggung berarti ente sama-sama gak benar. Kenapa? Saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makom kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini adalah pengerusakan akidah yang segera harus diberesi. Dan ini dari Khan Ba'alwi. Ini dari Ba'alwi nih. Saya harus mengatakan dari Ba'alwi. Kenapa? Uang nyatanya dari Ba'alwi. Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Ba'alwi, nyatanya dari Ba'alwi, bohong saya namanya. Dan rakyat harus tahu. Dan kalian harus melek. Betul ya betul? Poros cerek, poros setulus tepawan. Rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari meriwayatkan Kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti, Kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis. Minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengeluarkan umatnya Rasulullah dari api neraka. Apa jawabnya Imam Malik? Kata Imam Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan. Karena kami adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah, yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah, kecuali kalau Allah yang memerintahkan maka akan aku lakukan. Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku laksanakan. Rasulullah afdalul anbiya'i wal mursalin, Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa afdalul makhluqat alal itlaq, makhluk yang paling mulia kedudukan derajat tadi di depan Allah. Itu malaikat Malik diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintah malaikat Malik. Malaikat Maliknya jawabnya, mohon maaf ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan masih belum bisa dilakukan. Rasulullah saja tidak bisa ngatur malaikat. Ini keadaannya ada oknum Habib bisa ngatur malaikat. Berarti artinya ada kedua seseorang yang kedudukannya di atas Rasulullah, yaitu para Habib. Ini sesat, saudara, sesat. Ini kadang-kadang yang jadi orang Madura main telan-telan aja orang Madura. Tahu Habibnya kayak gitu, telan aja. Jadi hilang ente kemaduraannya itu. Betul lah betul. Betul lah betul. Muhammad napa mboten? Gak apa-apa Muhammad. Wong aku nang kene gurung dipai maemnya Muhammad kok.
Ki biasanya Gus Jami iki nek aku teko biasanya jika imam bar niki gak ana maem ngono. Kok aku jabur terus kayak kowe itu ini gak eman gak sayang marang kiai ini kayak Jawa Timur ya. Ini sesat dan saya harus katakan, wahai orang NU, wahai rakyat Indonesia seluruh Sabang sampai Merauke, ini adalah penyesatan akidah semua benar. Nek aku orang ngomong salah Gusti Allah bentuni aku. Daripada aku dibentoni pada Gusti Allah, lebih baik aku gelut pada Kapolres pada Batan Rambil. Faham? Faham namanya? Lagi para sahabat subhanallah, ini sudah enggak benar. Kita semua tahu bahwa saja ada doktrin-doktrin daripada Mbak Albi yang sangat menyesatkan, yang memang diamannya juga sudah banyak yang protes bahwa Mbak Albi itu suka gedabrus. Cuma pengikutnya banyaknya dari Indonesia dan Malaysia. Sekarang sadar apa sadar? Melek-melek. Kupingnya bolong napa mboten? Bolong napa mboten? Gini apa mboten? Lah iki para sedulur sedherek. Ini saya harus bicara semacam itu karena ini kebenaran dan karena ini harus disikapi secara serius oleh seluruh rakyat Indonesia. Napa sebabnya? Sebab ini berbahaya bagi agama dan bangsa kita. Sebetulnya yang paling bicara semacam ini adalah Pak Kapolres dengan Pak Dandim. Betul betul. Sanes kiainya. Lho nek kiai urusane ngaji kok. Gino mboten? Nyuwun sewu, kula ngritik Kapolres sampean. Ojo sakitati, ojo loro-loro biasa nek yang NU biasa saling kritik mengkritik. Gino apa mboten? Paham napa mboten? Ini sangat berbahaya. Sampeyan tahu semua tuh ada beberapa pidato daripada Oknum Habib semua bener ngomongin dikon apa katanya mbah saya bisa mi'raj kepada Allah 70 kali, sedangkan Rasulullah dibuka kitab Siratun Nabawiyah Imam Ibnu Hisham, Siratun Nabawiyah Imam Ibnu Ishaq, Siratun Nabawiyah Imam Mubarakpuri mengatakan Kanjeng Nabi selama hidupnya mi'raj cuma 1 kali. Jadi kalau coba ada Oknum Habib itu bisa mi'raj 70 kali, artinya menanamkan doktrin racun kepada orang Jawa Timur bahwa Habib lebih hebat daripada Kanjeng Nabi. Sesat niki Jawa Timur, sesat. Anda harus berani. Kalau Anda nggak berani, rusak Anda semua mentalnya. Kalau Anda nggak berani, Anda rusak semua disuruh akidahnya. Betul betul. Orang Habib yang bodoh supaya logikanya kamu itu naik gitu, nggak mendem gitu. Ya kan? Apalagi si Andika ini kan husnudzon aja Gus sesama manusia. Husnudzon itu letaknya di mana? Coba. Itu kan menunjukkan bahwa kamu ini tidak paham makna husnudzon itu. Nasab kok husnudzon? Kamu mau saya husnudzoni kalau kamu itu anak zina? Mau nggak? Kira-kira? Atau kamu mau kalau saya husnudzoni kamu itu cucunya Fir'aun? Mau nggak? Nggak mau. Maka dari itu ilmu nasab itu teman-teman ya, ilmu nasab itu ya kan adalah ilmu yu'tarofu bihi ansabun nas, untuk mengetahui kebenaran silsilah nasab manusia. Wal ghardu minhu, tujuan daripada ilmu nasab ini adalah al-ihtirazu anil khata', untuk berhati-hati dari kesalahan an ansabin nas, di dalam menetapkan nasabnya manusia. Kok suruh husnudzon? Gimana sih? Gimana? Tidak boleh husnudzon itu. Husnudzon itu tidak boleh teman-teman. Apalagi begini kalau ya. Kibin, nih. Kalau Kibin kan husnudon. Ada. Ya itu kan bukan jawaban Bang Ade. Iya sih. Begini, mereka kan nggak mau tahu. Syekh Ibrahim
Syekh Ibrahim bin Qasim itu berkata begini, ya. Syekh Ibrahim bin Qasim itu berkata begini, wala yajuzu lil alimi, tidak boleh bagi orang yang mengetahui ya akan sesuatu, kitmanul ilmi, kemudian menyembunyikan pengetahuannya, fi hadzal bab, di dalam bab ini. Jadi orang kalau tahu itu harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan apa yang dia tahu, maka itu termasuk golongan orang-orang yang mengkhianati ilmu. Gitu loh. Fa amanatul ilmi wal kashfu anil ikhtilati, fa amanatul ilmi wal kashfu anil ikhtilatil ansabi minal amri bil ma'ruf, ya kan? Nah, amanah daripada ilmu ya di dalam membongkar akan kerancuan sebuah silsilah nasab minal amri bil ma'ruf, itu termasuk kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Katanya kamu itu mengagung-agungkan amar ma'ruf nahi mungkar, lah kok orang suruh berhenti? Nah ini kan lucu lagi ini kan, Ibrahim Khalil Jabbar ini saking tidak punyanya argumentasi ya, dia bilang begini nih, saya bukan nggak mau, tapi buat apa, wong dia sudah lengkap dengan dasarnya sendiri. Lalu kamu ngapain typing gitu loh, lalu kamu ngapain typing? Kalau kamu merasa nggak ada guna gitu loh. Betul. Anak angkat saja nggak boleh diakukan, oh. Itu Allah sendiri. Haris nggak boleh diakukan kepada baginda Nabi, apalagi orang lain. Tapi ini kan numpang hidup. Sudah Mije. Di sini yang namanya diskusi itu ya dua arah. Emang saya di sini ngomong sendirian. Sudah, nanti kau persiapkan aja itu bulan Syawal sama bulan Dzulqa'dah itu. Nggak usah banyak bicara di sini, nggak usah tapping-tapping di sini gitu loh, nggak usah, ya kan? Persiapkan datamu, jangan sampai kamu nggak datang nanti malu gitu loh. Apakah termasuk ilmu yang wajib dipelajari atau disebarkan itu, Gus? Ilmu nasab, Gus? Ya tergantung. Nasab yang mana kalau mau membahas itu? Nasab yang mana? Masalah Ba'alawi misal. Ya. Bagaimana masalah Ba'alawi menurut Anda? Ya, soalnya Coba yang agak rame di mute, teman-teman. Yang agak rame di mute. Soalnya di medsos kan, di TikTok juga ya yang dibahas tentang masalah nasab. Sementara kan masih ada kewajiban tentang ilmu lain, tentang ilmu fikih, tasawuf, juga ilmu-ilmu syariat lainnya gitu loh, Gus. Seberapa wajib jadi nggak boleh gitu ya? Mempelajari. Enggak, maksudnya seberapa Jadi wajib nggak boleh untuk ya mempelajari ilmu nasab ya? Memang ada, oh lebih wajib ilmu ini daripada ilmu ini, memang ada begitu dalam Islam. Ada ya? Ada, kayaknya sih ada sih. Ya coba gimana dalilnya? Coba gimana dalilnya? Mau Gimana disebutkan dalilnya itu? ilmunya nih? Boleh disebutkan? Oh ya sudah, turun aja lah. Kalau kebanyakan ngomong, turun aja. Orang disuruh nyebutkan kok masih nanya boleh disebutkan. Apa itu? Makanya teman-teman ya, tuh sampean lihat temanya tuh, realistis dan objektif. Jangan kebanyakan basa-basi gitu loh. Kalau punya dalil, sebutkan dalilnya, gitu aja.
ambu kakek Saddam Hasan cek lakwa teping meloloh montan di ilmu nang itu. Kalau mau diskusi itu teman-teman ya, persiapkan datanya itu, apa yang mau didiskusikan itu, dan persiapkan momennya itu. Saya itu ndak mau naik ke roomnya kamu, kenapa? Karena kita tunggu bulan Syawal, Amije. Kamu itu punya nyali ya benda, itu loh Amije, ya kan? Si Om Ije Kamu ndak akan menang diskusi sama kita, Amije, gitu loh. Sekali-kali naik ke room saya katanya gitu. Apa isinya room kamu itu? Wong banyak video-videonya room kamu di upload sama teman-teman tuh banyak, Amije. Nggak ada isinya, gitu loh. mau framing doang. Gitu. Iya. Nggak penting. Ini Saddam Hasan ini saya blokir aja ini orang ini. Ngomong nggak jelas nih. Assalamualaikum Gus. Room Amije, room Sherlock katanya. Betul. Kalah Sherlock. Enggak. Sekarang gini loh teman-teman ya. Coba ya, bilang aja nggak berani katanya gitu. Lawang kamu ditantang debat offline kok, jawaban kamu itu mana, sudah persiapkan saja tim kamu itu. Gitu loh. Mije ya Mije. Jangan jadi orang pengecut. Saya yakin itu Hanifah Latos nggak bakal datang itu. Nggak bakal datang itu. Mencret. Walaupun Robi Tohnya pun nggak bakal datang itu. Orang pengecut semua mereka itu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa pertanyaan Gus tentang tema ini ya, realistis. Ini saya pribadi sih, pandangan saya pribadi. Realita di pondok pesantren itu, saya pribadi lah, itu mengkaji kitab-kitab Ba'alawi, Gus begitu. Dan disandingkan dengan ulama Nusantara begitu, khususnya Imam Nawawi begitu. Itu Ya, realita langsung poinnya yang aja apa Pak? baik. Ya, poinnya Itu apa, realita baik. Realita yang Enggak, yang poinnya apa poinnya? baik. Mungkin Poinnya apa? tanggapan Gus aja tentang Imam Nawawi, ulama Nusantara itu banyak mensyarahkan kitab-kitab Ba'alawi begitu. Mungkin Nah iya, tanggapan poinnya Gus- apa Pak? Kita tahu Pak. Poinnya yang sampean tanyakan itu apa gitu loh. Poinnya Maksudnya apa? kan realitanya kalau kita lihat ulama Nusantara, Poin yang sampean mau tanyakan itu loh apa Pak gitu loh. Poinnya itu apa? izin bicara dulu Gus, maksudnya santai dulu aja, santai dulu. Loh enggak, kita sudah paham. Apa yang sampean bicarakan itu kita paham. Lalu poin yang sampean mau diskusikan di sini itu apa gitu loh. Maksudnya saya pingin tahu pandangan Gus. Kita lihat kan realitanya itu ulama Nusantara terkhususnya Imam Nawawi Gus itu banyak mensyarahkan. Lah iya, poin pertanyaannya kita itu Ba'alawi. apa gitu loh. Kok diulang mulu gitu. Poin pertanyaanmu itu apa? Kita tahu Syekh Nawawi itu mensyarahi kitab Sulam Taufik. Kita tahu beliau mensyarahi kitab Safinatun Najah. Ya kan? Poin pertanyaannya itu apa, Pak? Gitu loh. Mas Agus mungkin nggak bisa nangkep poin yang saya maksud ini.
Lawang sampean belum menyebutkan poinnya loh, sampean cuman bercerita realitanya ini di pesantren-pesantren kami mengkaji kitabnya Ba'alawi. Lalu poinnya apa yang Anda pertanyakan di situ? Gitu loh. Apakah boleh tidak kita mengkaji kitabnya Ba'alawi? Atau bagaimana nih tanggapan panjenengan? Kenapa Syekh Nawawi kok mensyarahi kitab-kitab mereka sementara kita ini menganggap nasab mereka nggak sambung sama Nabi? Lah itu poin pertanyaan, Pak. Gitu loh. Mungkin kalau Gus nggak menangkap poinnya gitu maksudnya. Loh, kalau saya nangkap saya nggak nanya, Pak. Gimana sih sampean ini? Makanya saya bertanya itu karena saya tidak menangkap poin pertanyaan sampean itu apa yang mau didiskusikan di sini gitu loh. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi biar apa ya persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga sahabat pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan. Walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah. Bukan begitu ya, walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya.
mengadu domba antar sesama. Nah, dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.